Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Siti Salma. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang part of speech. Nah, bagian dari part of speech itu ada 8. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah mempelajari tentang part of speech di sekolah teman-teman seperti di SMP atau di SMA, karena biasanya tentang part of speech ini biasanya sudah dijelaskan di SMA ya. Jadi mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Nah, part of speech sendiri terdiri dari 8, yaitu ada noun, pronoun, ada verb, ada adverb, ada adjective, ada preposition, ada conjunction, dan interjection. Nah, lalu yang pertama itu adalah verb. Nah, kok verb sih? Apa tuh noun? Lalu yang pertama itu ada noun. Noun itu berarti yang artinya itu kata benda. Nah, noun itu biasanya digunakan untuk penyebutan kata benda, maupun itu benda-benda yang hidup ataupun benda-benda yang mati. Nah, itu biasanya disebut dengan noun. Nah, biasanya penyebutan kata orang kan otomatis dia hidup, maka kata orang ini masuk ke dalam bentuk dari noun. Lalu ada juga dengan kata benda mati, yaitu seperti benda-benda buku ataupun meja ataupun lampu ataupun lemari. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari noun, maupun itu benda yang hidup maupun benda yang mati seperti tumbuhan-tumbuhan juga merupakan bentuk dari noun. Lalu noun tersebut biasanya contoh-contohnya adalah book, table, chair, door, picture, atau lain sebagainya. Nah, biasanya noun juga disebut dengan kata benda yang penyebutannya bisa antara benda yang terlihat ataupun benda yang tidak terlihat. Contohnya seperti kalau kita menyebutkan book, yaitu buku, otomatis kan kita melihat apa itu bentuk dari buku tersebut. Nah, tapi ketika kita menyebutkan air itu otomatis bukan kata yang terlihat, bukan kata yang memang timbul, tetapi air itu benda yang atau benda atau kata yang tidak terlihat. Nah, tapi masih bisa saja hal tersebut masih bisa dipastikan hal tersebut bentuk dari noun. Lalu selanjutnya, bagaimana mengaplikasikan kata pronoun itu? Contohnya book on the table, atau book in the bag, atau book on the bag, atau picture on the wall. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada pronoun. Pronoun itu merupakan kata ganti. Nah, kata ganti itu kata ganti ini biasanya digunakan untuk menggantikan, atau tujuannya bermanfaat menggantikan dari noun, untuk menghindari pengulangan kata atau repetisi pada penggunaan noun atau pada penggunaan subjek maupun objek. Nah, lalu penggunaan tersebut biasanya apa sih contohnya dari contoh-contoh pronoun tersebut, atau dari contoh-contoh dari kata ganti? Nah, kata ganti biasanya I, you, she, he, it. Nah, itu adalah bentuk kata ganti dari pronoun itu tersendiri, atau maknanya kata ganti lalu bentuknya seperti I, you, she, he, it. Nah, itu adalah bentuk dari pronoun atau kata ganti. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan kata ganti atau bentuk dari pronoun tersebut? Nah, karena tadi saya jelaskan bahwasanya pronoun itu biasanya digunakan untuk menghindari penambahan kata atau repetisi penggunaan noun. Nah, dari penggunaan atau contoh dari bentuk kalimat pronoun tersebut, yaitu contohnya adalah I eat your snack because it there on my bags. Nah, kata it tersebut itu menggantikan kata snack, jadi tidak ada pengulangan kata snack pada kalimat selanjutnya. Maka jikalau ada pengulangan kata, sebaiknya kita tidak usah menggunakan kata yang sama tersebut atau kata yang persis seperti tersebut. Kita bisa menggantinya dengan pronoun, itu it. Maka it tersebut merupakan salah satu kata ganti dari kalimat yang digarisbawahi atau kalimat snack tersebut. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah verb. Verb itu merupakan kata kerja. Kata kerja menerangkan atau menunjukkan suatu tindakan, suatu pekerjaan orang-orang yang menjelaskan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Maka itu disebut dengan verb atau kata kerja. Lalu peristiwa ataupun keadaan, seperti contohnya di dalam penggunaan suatu kalimat pasti ada saja penggunaan kata kerja tersebut. Bahkan dalam satu kalimat itu harus lengkap, ada subjek, predikat, objek, lalu keterangan, atau ada subjek, ada verb, ada objek, lalu ada kata keterangan. Nah, itu untuk melengkapi suatu kalimat. Nah, maka dalam kalimat pasti ada yang namanya verb atau kata kerja. Nah, lalu kata kerja atau verb tersebut biasanya menjelaskan tentang suatu peristiwa atau suatu keadaan, seperti contohnya work, cook, walk, touch, hit. Nah, itu adalah bentuk dari kata kerja. Nah, bagaimana contohnya menggunakan atau mengaplikasikan kata kerja ini dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya dalam artian penggunaan kata kerja ini di dalam satu kalimat. Nah, contohnya adalah I hit you with that spoon. Nah, saya memukul Anda dengan sendok itu. Nah, kata hit itu merupakan kata kerja atau verb pada suatu kalimat. Maka dalam kalimat itu harus ada yang namanya subjek. Tadi subjek itu yang menjadi subjek di sini adalah I, hit ini menjadi verb, you ini menjadi objek atau orang yang terkena tindakan dari kata kerja tersebut, dari satu pekerjaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada yang keempat, berarti ada adjective. Ada adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Nah, kata sifat ini menerangkan kata benda dari noun atau pronoun. Nah, biasanya kata-kata ini digunakan untuk menerangkan salah satu dari noun atau pronoun. Maksudnya sifat-sifat dari noun atau pronoun tersebut. Contoh dari salah satunya adalah sifat yang mengenai seseorang. Mungkin sifat yang mengenai seseorang, sifat yang mengenai benda, maka itu disebutnya dengan adjektif ataupun kata sifat. Nah, lalu di adjektif ini adalah ada contohnya, yaitu beautiful, good, bad, smart, or lazy, terus thin,
atau little, small, terus ada lagi big atau short atau lain sebagainya yang merupakan bentuk-bentuk dari kata sifat. Nah, contoh bagaimana atau seperti apa contoh dari penggunaan kata sifat atau adjektif. Nah, contohnya adalah contoh kalimatnya yaitu Lalisa is a most beautiful girl in the world. Nah, kata beautiful ini merupakan kata sifat yang menjadi sifat dari noun. Kan tadi noun itu merupakan kata benda. Nah, maupun itu benda yang hidup ataupun benda yang mati. Nah, orang ini merupakan dari noun. Nah, lalu adjektif ini menambahkan sifat ke dalam pronoun tersebut. Jadi Lalisa itu menjadi noun, lalu most beautiful ini menjadi kata adjektif atau kata sifat yang menyifati dari noun tersebut. Nah, selanjutnya ada adverb. Nah, adverb ini berarti atau artinya adverb ini kata keterangan. Nah, kata keterangan biasanya lebih identik dengan menunjukkan waktu ya. Mungkin ada lagi ada beberapa macam bentuk adverb, tapi salah satunya yang akan saya jelaskan adalah adverb yang menjelaskan tentang adverb time, yaitu kata keterangan. Nah, biasanya kata keterangan ini bersangkut paut dengan waktu. Nah, biasanya kata keterangan atau adverb tersebut contohnya the yesterday, very, quickly, always, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan kata keterangan ini itu yang menerangkan tentang waktu kejadian. Nah, waktu kejadian atau waktu bertepatan di sebuah kondisi atau sebuah keadaan. Nah, bagaimana contohnya? Bagaimana pengaplikasian bagaimana pengaplikasian dari adverb tersebut? Nah, yang menjadi acuannya adalah di sini ketika menggunakan adverb itu pasti mereka lebih opsional atau basicnya mereka menaruh kata tersebut di belakang. Contoh seperti they meet by change yesterday. Nah, yesterday ini kan otomatis tandanya ada di belakang. Nah, yesterday ini merupakan adverb atau kata keterangan. Nah, lalu selanjutnya selain adverb juga ada preposition atau kata depan yang dimaksud dengan kata depan juga, yaitu contohnya in, at, on, by, lalu ada of atau lain sebagainya. Nah, lalu contohnya bagaimana? I put book on the table atau I take your book on your bag. Nah, kata on ini merupakan kata depan atau proposition dari sebuah kalimat. Nah, biasanya kalimat ini ada tepatnya ada di belakang dari noun, pronoun, lalu ada setelah kata keterangan setelah adverb. Nah, kata proposition ini lebih tepatnya lebih dipacu pada kalimat-kalimat setelahnya, kalimat-kalimat setelah dari subjek, objek, verb, dan keterangan atau lain sebagainya. Nah, biasanya kata-kata ini ada yang ditaruh di belakang atau ditaruh di kalimat selanjutnya, tapi tetap saja kata ini juga diberi nama kata depan. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah conjunction. Nah, conjunction ini biasanya di dalam bahasa Indonesia yang berarti dengan konjungsi atau kata ganti. Nah, kata ganti itu biasanya kalau di bahasa Indonesia itu sama seperti bahasa Inggris, ada dan atau and, ada also, ada but. Nah, itu merupakan bentuk dari conjunction itu sendiri atau lain sebagainya lah. Nah, lalu bagaimana sih cara pengaplikasian bentuk dari conjunction ini sendiri? Kalau teman-teman pasti udah tahu ya, biasanya kalau conjunction ini biasanya menyambungkan satu kata dengan kata selanjutnya. Biasanya mereka menggunakan conjunction, atau teman-teman juga pasti tahu kalau conjunction ini juga merupakan penyambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain juga. Nah, bukan kalimat dengan kalimat yang lain ya, maksudnya lebih spesifiknya, tapi ada juga penggunaan conjunction ini antara satu kata dengan kata yang lain atau kata penghubung lah, seperti itu. Contohnya bagaimana penggunaan conjunction itu tersendiri, menghubungkan dua kata jenisnya. Nah, lalu bagaimana sih cara pengaplikasinya? Ada I and you. Itu kata yang sangat lumrah, maksudnya kata kecil gitu, maksudnya kata yang tidak terlalu panjang, I and you. Nah, I ini merupakan salah satu bentuk kata. Nah, lalu kata ini harus disambungkan dengan kata selanjutnya. Bagaimana cara menyambungkan kata selanjutnya? And you, menggunakan kata and you. Nah, and ini merupakan sambungan dari I dan you gitu. Jadi teman-teman pasti sudah ngerti kan maksudnya cara menggunakan kata conjunction tersebut. Contohnya juga ada you so beautiful but you so lazy. Nah, apa sih kata conjunctionnya atau kata penghubungnya gitu dari antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya? Yaitu tadi kata but itu merupakan kata conjunction atau konjungsi yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain juga. Nah, lalu selanjutnya selain conjunction juga ada interjection, yaitu kata ungkapan emosi atau ungkapan suatu perasaan. Nah, biasanya menggunakan kata-kata ini juga ada untuk menggunakan kegembiraan, kesedihan, ataupun emosi dan juga lain sebagainya. Seperti oops, bravo, atau awesome, atau hore. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari pengungkapan emosi atau pengungkapan suatu perasaan yang diungkapkan. Nah, contohnya bagaimana sih cara pengaplikasian atau contoh dari kalimat preposition ini, dari kalimat interjection ini. Nah, gimana sih caranya? Yaitu contohnya seperti bravo, you got an N plus gitu. Intinya bravo ini merupakan kalimat mengungkapkan kesenangan atau kegembiraan atau mengungkapkan selamat lah gitu dalam bahasa Inggris. Nah, dari bravo bravo, you got an N plus gitu, ungkapan singkat atau ungkapan sederhana yang disampaikan seseorang untuk mengungkapkan suatu emosional atau suatu ekspresi yang dirasakan, biasanya lebih digunakan untuk menggunakan interjection sendiri. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena masih banyak kekurangan, dan saya juga meminta maaf dari semuanya yang saya jelaskan. Mungkin ada beberapa bahkan tidak sedikit kesalahannya, dan saya mohon maaf atas penjelasan yang memang kurang bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.